Yang bawa Sari ke sini itu kan Mama. Kenapa sih Mama tuh cemburu sama Sari? Ya Mama kan nggak sendiri. Papa tuh keluar dari kamar Sari ngapain sih, Pak? Mama! Sari sekarang suruh pulang. Suruh pulang kamu! Daripada sini bikin ribut terus. Capek Papa. Bukan. Sari! Sari buka, Sari! Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Yang jelas, aku benar-benar udah nggak kuat dengan beban ini. Rumahku udah kayak neraka. Aku pengen teriak rasanya. Hatiku hancur. Gak tahu aku harus gimana lagi sekarang. Mama, yang bawa Sari ke sini itu kan Mama. Kenapa sih Mama tuh cemburu sama Sari? Ya Mama kan nggak sendiri. Papa tuh keluar dari kamar Sari ngapain sih, Pak? Mama! Sari sekarang suruh pulang. Suruh pulang kamu! Daripada sini bikin ribut terus. Capek Papa. Bukan. Sari buka, Sari! Kamu kenapa sih? Gak apa-apa, Mbak. Yang ngomong sama Mbak, kamu kenapa? Nggak mungkin, kamu tiap pagi kayak gitu tuh nggak mungkin. Aku paksa Sari untuk ngaku. Maafin Sari, Mbak. Ya tapi kamu kenapa ngomong sama Mbak? Kamu kenapa? Pemirsa, pada episode kali ini kami akan mengangkat sebuah kisah dari seorang wanita yang menyebut dirinya Foni. Keinginannya untuk mengangkat kesejahteraan saudaranya yang berada di desa malah berujung penyesalan bagi dirinya sendiri. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Ikuti penuturannya hanya di pengakuanterlarang.com. Aku punya suami, Bram namanya. Dia pengusaha yang cukup kaya di kota ini. Tapi ada yang buat aku sedih. Sudah sekian lama kita berumah tangga, tapi belum juga diberi anak oleh Tuhan. Makanya Mas Bram sering banget uring-uringan sama aku. Papa nanti pulang jam berapa? Oh, mungkin malam. Pak, Mama pengen punya anak, Pak. Apa? Mama pengen punya anak. Mama kan tahu, dari dulu yang punya kelainan kesuburan itu kan Mama. Ya makanya dicari solusinya. Mama pengen banget punya anak. So, siapa lagi? Mama pengen adopsi anak, Pak. Mama ada-ada aja. Mau tidur, Papa bilangin anak. Mau berangkat kerja, ngomongin masalah anak. Ya tapi Mama pengen banget punya anak. Tapi kayaknya nggak tepat. Papa ini mau kerja, mau fokus. Ya, Papa kenapa selalu marah-marah sih kalau Mama ngomongin anak? Nah, ini nggak tepat, Mama. Capek. Pak, Dan aku jadi kesepian. Karena itu, aku jadi keinget sama ponakanku yang ada di kampung. Namanya Sari. Dia baru aja lulus SMA. Aku jadi punya ide. Apa si Sari aku ajak ke sini aja ya biar nemenin aku di rumah ini. Tapi aku takut buat bilang sama Mas Bram. Apa boleh ya kira-kira kalau dia nemenin aku di sini? Kan dia bisa lanjutin kuliah di sini buat nemenin aku. Akhirnya aku beranikan diri buat bilang sama Mas Bram. Kira-kira boleh nggak ya kalau si Sari itu
Kampung banget. Iya, Mbak. Ih, kamu akhirnya nyampe juga. Iya. Jauh ya? Jauh. Nah, terus Mbak. diantarin siapa ini? Sari naik terus Mbak. Sendirian? Iya. Makanya aku punya ide buat aku kursusin dia. Aku kursusin dia ke kecantikan biar dia bisa berdandan. Dan ternyata si Sari tuh mau. Dia nggak keberatan. Dia malah seneng sih kalau kami ngursusin dia kecantikan. Ya nggak lama setelah dia aku kursus kecantikan, si Sari jadi berubah. Ya, Sari. Cantiknya. Kamu cantik sekali, Sari. Oh ya, Pak ya. Sini duduk. Jadi berubah sini. Iya mbak. Cantik banget. Beda sekali ya, Mbak. Penampilannya. Kamu dari kampung sampai sekarang tuh beda sekali, Sari. Kamu cantik sekali. Tapi ada yang bikin aku curiga nih. Kacang tidak lupa dengan kulitnya. Begitulah Foni. Walaupun dia hidup dengan bergelimang harta, dia tidak pernah melupakan keluarganya yang sedang kesusahan. Tetapi bagaimana bila niat baik Foni untuk membantu keluarga yang sedang susah, tidak selamanya mengalami perjalanan yang mulus. Tetap ikuti kisahnya hanya di pengakuanterlarang.com. Ada yang bikin aku curiga nih. Kenapa ya kok sekarang Mas Bram itu lebih betah di rumah? Sari, apa kamu? Sakit? Sampai suatu hari, tanpa sengaja tuh, dengan mata kepalaku sendiri, aku tuh ngeliat Mas Bram, dia lagi pegang-pegang tangan Sari. Mama mau ngomong sama papa. Setelah kejadian itu aku tanya ke Mas Bram, kenapa dia kok pegang-pegang tangan si Sari? Pak, Tapi Mas Bram cuma bilang kalau Sari itu keberatan bawa belanjaan. Jadi dia bantuin gitu. Bawaan belanjaan. bantuin apaan? Papa ngeliatnya kayak gitu banget, pakai acara megang-megang. Abu mama. Tapi kok lama-lama aku lihat ada yang aneh ya sama si Bram itu. Karena dia tuh kalau ngeliatin si Sari, tatapannya tuh kayak terpesona dan dia tuh nafsu. Lama-lama kan aku jadi cemburu. Ya sebagai seorang istri, wajar kan kalau misalnya aku tuh ngingatin Mas Bram. Ya ngapain? Megang-megang Sari tuh ngapain tadi begitu? Mama tuh ngeliat sendiri, Pak. Ya, papa itu cuma bantuin Sari. Sari itu... Aku coba tergum Mas Bram. Awalnya sih dia selalu menghindar. Lama-kelamaan kalau aku terus-terus tanyain Sari, dia jadi marah dan dia jadi kesel sama aku. Capek aku mikir mama. Cing! Pak, Mama tuh mau ngomong. Cing! Sebenarnya sih aku juga nyesel sih, aku tuh nuduh-nuduh Mas Bram terus. Tapi kok aku tuh yakinnya aku tuh gak bisa dibohongin gitu loh. Aku tuh curiga kalau Mas Bram itu ada apa-apa sama si Sari. Aku tuh curiga kalau Mas Bram itu ada apa-apa sama si Sari. Walaupun Sari itu keponakan aku sendiri, tapi aku yakin nggak ada kan yang nggak mungkin di dunia ini. Semua mungkin aja kejadian. Apalagi akhir-akhir ini tuh Sari jadi ikut menghindar.
Aku yakin pasti ada apa-apa sama mereka. Akibat dari kecurigaanku itu sama si Sari. Hubungan aku sekarang sama Sari jadi makin gak karuan, makin renggang. Sari, dari mana kamu? Habis main, Mbak. Main perempuan pulang malam-malam, bajunya kayak gitu. Kayaknya tuh aku kalau ngeliat Sari tuh, aku tuh marah, aku tuh benci gitu loh. Aku sering cari alasan supaya aku tuh bisa marahin dia. Karena aku tuh pengen bikin dia tuh gak betah di rumah. Dibilangin mas senyum ngejek kayak gitu. Gak tau aturan emang anak ini ya. Awas ya kamu ya, kayak gitu terus ya. Pulang malam terus. Iya. Yaudah, masuk sana. Sampai suatu hari tuh, aku tuh pergokin Mas Bram keluar dari kamar Sari. Dan dia tuh sambil benerin bajunya. Apa coba yang mereka lakuin? Kayak gini ngapain? Dari kamar mandi ke kamar. Mana mungkin? Iya. Mana mungkin dari kamar mandi itu ke sini? Istri mana yang gak emosi? Aku langsung marah sama Mas Bram. Itu seharusnya ke sini, bukan ke kamarnya Sari. Mama, kenapa? Aku udah gak kuat, bener-bener gak kuat. Aku langsung marah sama Mas Bram. Semua kata-kata kotor keluar dari mulutku. Tapi yang bikin aku sakit lagi, Mas Bram, dia malah balik-balik marah sama aku. Coba, siapa yang salah? Aku tuh bener-bener bingung. Dan parahnya lagi, dia tuh gak minta maaf sama aku. Mbak, yang bawa Sari ke sini itu kan Mama. Kenapa sih Mama tuh cemburu sama Sari? Mama kan lihat sendiri. Papa tuh keluar dari kamar Sari ngapain sih, Pak? Mama! Sari sekarang mau pulang. Suruh pulang kamu daripada sini bikin ribut terus. Jangan apa-apa. Bukan. Sari buka Sari. Dia tetap ngotot. Dia tuh gak ngelakuin apa-apa sama si Sari. Tapi ternyata enggak itu aja. Setelah kejadian itu, aku sering lihat Sari Bukannya memetik hasil dari usahanya membantu Sari, Foni malah dihadapkan pada kenyataan yang pahit. Bram memiliki hubungan spesial dengan Sari. Lalu, apakah yang akan dilakukan Foni untuk menghadapi semua cobaan-cobaan ini? Akankah Foni mempertahankan pernikahannya? aku sering lihat Sari mual-mual dan muntah. Kamu kenapa? Aku kan jadi curiga. Terus aku tanya baik-baik sama Sari. Tapi dia nggak mau ngaku. Dia cuma ngaku kalau aku tuh cuma masuk angin biasa. Aku nggak kenapa-kenapa, Kak. Itu kata Sari. Tapi aku yakin, aku tetap nggak percaya. Kenapa sih? Gak apa-apa, Mbak. Dia ngomong sama Mbak, kamu kenapa? Nggak mungkin, kamu tiap pagi kayak gitu tuh nggak mungkin. Aku paksa Sari untuk ngaku. Maafin Sari, Mbak. Ya tapi kamu kenapa ngomong sama Mbak? Kamu kenapa? Kamu kenapa? Ya ampun. Maafin Sari, Mbak. Ngomong sama Mbak, siapa yang ngelakuin?
nangis sejadi-jadinya. Ternyata benar kan kecurigaanku selama ini. Kalau mereka terus main di belakangku. Malam itu juga aku langsung ngelabrak Mas Bram. Sari nggak bisa, Mbak. Kenapa kamu kan orang? Sekarang kalau udah kayak gini. Kenapa kamu? Semuanya udah hancur. Kami bertengkar hebat. Aku pengen tahu dari mulut dia sendiri kalau dia ngaku kalau dia yang hamilin Sari. Mama? Kamu ya, kamu. Apa-apaan sih, Ma? Kamu udah ngambilin dia kan? Dia bilang kamu yang ngambilin dia. Ngaku kamu. Mama, Ngaku kamu. Mama itu ngomong apa sih? Ngaku. Sari udah bilang sama Mbak mau Nima. Mau saya jelasin? Biar Mama puas. Jelasin sekarang. Papa yang ambil Sari. Dan ternyata benar. Mas Bram ngaku. Mas Bram ngaku kalau dia yang ngambilin si Sari. Dan yang bikin aku lebih sakit lagi. Mas Bram tuh mau nikahin Sari. Karena dia ngotot, dia pengen punya anak dari Sari. Dan anak itu akan mewarisi semua kekayaannya kalau dia nanti sudah meninggal. Itu hasil hubungan gila kamu. Zina kamu. Anak itu anak kotor. Ngerti gak? Saya akan bertanggung jawab karena dia akan penerus kekayaan saya. Gak bisa. Gila kamu. Kalau nggak bisa, kamu akan ikut train. Ngerti? Jangan bikin saya marah. Tidak. Apa salahku Tuhan? Kenapa Mas Bram tega? Kenapa Sari tega? Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan sekarang. Dan lebih parahnya lagi, Mas Bram, dia mau ceraiin aku. Aku nggak bisa terima sama keputusannya. Dianggap apa aku selama ini? Cuman gara-gara aku nggak bisa kasih anak ke dia. Hah? Srik! Gua nggak nurut sama laki-laki. Kenapa sih kamu gak nurut sama laki-laki? Kamu tuh gak bisa membuat anak. Gak bisa berikan saya anak. Dia bisa. Bukan kita kamu. Justru itu mau kisah kali ini. Supaya dia larang. Jom. Mbak. Kamu puas kan? Lihat aku aja puas kamu sekarang. Puas hidup kamu. Dan yang lebih gilanya lagi, mau nggak mau aku tuh harus terima semua keputusan Mas Bram. Karena dia ngancam aku kalau aku nggak menerima, aku bakal dicerain sama Mas Bram. Sekarang aku terpaksa nerima semua kenyataan ini. Mau saya jelasin? Biar Mama puas. Jelasin sekarang. Papa yang ambil Sari. Aku tuh gak nyangka kalau orang yang selama ini aku bantu dengan teganya nusuk aku dari belakang. Jujur aku tuh sangat tersiksa. Aku tuh gak
tahan lagi. Aku nggak tahan lagi dengan hidupku ini. Kita tadi telah mendengar pengakuan dari Foni. Apakah Foni harus meminta cerai kepada Bram dengan resiko kehidupannya akan jatuh miskin? Ataukah Foni tetap membiarkan semuanya terjadi dengan resiko dia harus memendam sakit hati seumur hidupnya? Bagi Anda yang ingin menolong Foni, berikan saran dan komentar Anda di pengakuanterlarang.com. Kalau Anda ingin berbagi pengalaman serta rahasia yang dianggap tabu, ungkapkan di pengakuanterlarang.com, di mana identitas Anda terjamin kerahasiaannya. Ingat, sebuah pengakuan adalah awal dari kebebasan.